Jadi apabila kita ingin mengetahui bagaimana keadaan kita di sisi Allah, maka tengoklah di mana Allah menempatkan kita. Bila mana Allah menempatkan kita beribadah di masjid, bila mana Allah menempatkan kita duduk di majelis ilmu, berarti kedudukan kita di sisi Allah. Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bi husnil khatimah ya Allah. Hikmah yang ke-71 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu panzur fi madza yukimuk, yang artinya apabila engkau ingin mengetahui kedudukan engkau di sisi Allah, apabila engkau ingin mengetahui nilai engkau di sisi Allah, maka tengoklah pada apa Allah menempatkan engkau. Apabila Allah menempatkan kita pada perkara-perkara yang dicintainya, berarti kedudukan kita di sisi Allah adalah kedudukan yang dicintai oleh Allah. Apabila Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang dibenci oleh Allah, maka berarti kedudukan kita pun di sisi Allah adalah kedudukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita ingin mengetahui bagaimana keadaan kita di sisi Allah, maka tengoklah di mana Allah menempatkan kita. Bila mana Allah menempatkan kita beribadah di masjid, bila mana Allah menempatkan kita duduk di majelis ilmu, berarti kedudukan kita di sisi Allah kedudukan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apabila Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang lupa kepada Allah, di tempat-tempat yang membuat kita lalai kepada Allah, apabila Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang maksiat, maka kedudukan kita di sisi Allah adalah kedudukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kada sulit, kadang ngalih kita mengetahui posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa dengan langsung meneliti, memeriksa apa keadaan kita, di mana Allah menempatkan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ay ya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullah ta'ala min qalbi, fa inna Allah ta'ala yunzilul 'abda haitsu anzalahul 'abdu min nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak mengetahui kedudukannya, martabatnya di sisi Allah, maka tengoklah, maka pandanglah bagaimana kedudukan Allah di hatinya. Bagaimana keadaan kita ini di sisi Allah? Apakah terhormat? Apakah tinggi? Nah, maka tengoklah bagaimana kedudukan Allah dalam hati kita. Nah, bagaimana kedudukan Allah di dalam hati kita? Apabila dalam hati kita itu Allah menjadi nomor satu, maka kita pun di sisi Allah nomor satu. Apabila kedudukan Allah dalam hati kita nomor 10, nah kita pun di sisi Allah demikian jauhnya. Maka sesungguhnya Allah
menempatkan seorang hambanya sekira-kira menempatkan hamba akan Allah daripada hatinya. Nah, bila mana hati kita ini selalu ingat kepada Allah, bila mana hati kita ini selalu mengutamakan Allah, bila mana hati kita ini selalu menomorsatukan Allah, maka kedudukan kita di sisi Allah pun terhormat, di sisi Allah pun dimuliakan, karena kita dalam hati kita memuliakan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza aradta an ta'rifa nafsaka hal min ahlil iman aw min ahlit tughyan fanzur fi qalbik in kunta tusaddiqu bi wujudi rabbik wa tuwahhiduh wa tanqadu li rasulih sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahlil iman. Apabila kamu hendak mengetahui diri engkau adakah termasuk golongan ahli iman atau golongan ahli tughyan, golongan orang-orang yang sesat. Kalau kita hendak mengetahui apakah kita ini masuk golongan orang yang beriman atau masuk golongan orang yang sesat, maka tengoklah di hati engkau. Jika engkau membenarkan dengan adanya Tuhan engkau, engkau mengesahkan Tuhan engkau tunduk patuh bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka engkau berarti termasuk golongan ahli iman. Kita lihat hati kita selama ini, bila membenarkan adanya Allah, bila mana mengesahkan Allah, bila mana tunduk patuh kepada Rasulullah, maka berarti kita masuk golongan ahlil iman, masuk kelompok orang-orang yang beriman. Artinya andai kata kita mati, maka kita masuk surga, masuk surga. Walaupun karena banyak dosa-dosa kita bisa singgah di neraka, tapi akhirnya ke surga juga karena kita ahli iman. Wa in kunta tunkiru aw tashukku fi rabbik aw tusyriku bihi ghairah bi'atikadika aw lam tanqad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahli tughyan. Maka jika engkau ingkar artinya kada percaya akan adanya Tuhan, atau engkau ragu-ragu pada Tuhan engkau, ragu-ragu, atau engkau menyekutukan dengan Tuhan selainnya dalam i'tikad engkau, atau engkau tidak patuh tunduk kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka engkau termasuk golongan orang-orang yang sesat. Fa anta min ahli tughyan. Jadi bila mana kita selama ini kada percaya lawan Allah, kada percaya lawan Allah, baik kada percaya lawan adanya, kada percaya dengan kalamnya, kada percaya dengan sifat-sifatnya, atau ragu-ragu, percaya kada percaya kada. Kalau adanya Allah, semuaan kita percaya ada, kada ragu-ragu. Tapi dengan janji Allah, nah itu kita belum tentu seluruhnya percaya dengan janji Allah. Banyak dalam Al-Quran janji-janji Allah. Nah, apabila kita di situ ragu-ragu, berarti kita masuk golongan yang sesat.
atau menyekutukan Allah. Arti menyekutukan Allah, kalaunya menyembah Tuhan lain, kita kadang menyembah Tuhan lain, semuaan menyembah Allah. Cuma dari sisi yang lain, banyak tingkah laku kita, ucapan kita, bahkan mungkin i'tikad kita yang menyekutukan Allah itu. Padahal kita sudah diajarkan bahwa yang memberi bekas itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Nah, yang memberi bekas itu hanya Allah, yang menyembuhkan itu hanya Allah, yang memberi manfaat itu hanya Allah, yang lain tidak ada. Nah, apabila kita di situ ada keraguan-raguan, nah maka kita termasuk golongan tughyan, orang yang sesat. Jadi kalimatnya di sini atau, bukan dan. Jika engkau ingkar kada percaya atau ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu kepada janji Allah, ragu-ragu, atau menyekutukan Allah, atau tidak tunduk kepada Rasulullah, maka engkau termasuk orang-orang tughyan, orang-orang yang sesat. Jadi mengetahui diri kita itu, kita bisa mengetahui diri kita dari diri kita sendiri. Wa fi anfusikum ayat afala ta'qilun, dalam diri kamu itu ada tanda-tanda sebenarnya, apakah kamu tidak memikirkan? Jadi kita ini sebenarnya sudah kawa mengetahui kemana kembali kita. Kembali kita ke surga atau kembali kita ke neraka atau kada jelas. Nah, kita sudah bisa mengetahui kemana akan kembali diri kita ini. Karena semua tanda ada di dalam diri kita kalau kita berpikir. Kalau kita mau berpikir menggunakan akal kita. Wa iza aradta an ta'rifa nafsaka hal min ahlil iman al-mukramin aw min ahlil iman al-matrudin. Nah, sekarang tadi kita sudah periksa diri, kita, oh kayaknya ahli iman, karena lawan Tuhan percaya semua, lawan Rasulullah tunduk. Nah, jadi diri kita ini kayaknya sudah ahli iman. Nah, bila engkau hendak mengetahui apakah diri engkau itu ahli iman yang dimuliakan oleh Allah, atau ahli iman yang terusir, yang dijauhkan oleh Allah. Ahli iman yang dimuliakan ini artinya bisa masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan ahli iman yang terusir ini bisa masuk surga tapi melalui azab sebelumnya. Nah, sekarang bila mana kita hendak mengetahui apakah diri kita ini termasuk ahli iman yang dimuliakan, yang bakal masuk surga tanpa hisab, atau diri kita ini ahli iman yang diusir, artinya masuk surga tapi melalui azab. Bila engkau hendak mengetahui itu, panzur, maka tengoklah, pandanglah. Fa in kunta tamtasilu amrahu wa tajtanibu nahyahu wa tusari'u ila mardatihi wa tuhibbu man ahabbahu Allah fa anta min ahlil iman al-mukramin. Apabila engkau menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersegera kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah, maka berarti engkau termasuk ahli iman yang dimuliakan. Nah, lihat aja diri kita selama ini nih, pandang aja diri kita selama ini, apakah selalu menjunjung perintah Allah, apakah selalu menjauhi yang dilarang Allah, apakah kita selama ini bersegera kepada yang diridhai oleh Allah, apakah selama ini kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah,
Bila jawabnya semuaan ya, nah maka kita orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa masuk surga tanpa susah, tanpa diazab sebelumnya. Ada perintah Allah, laksanakan, ujar Tuhan. Nah selama ini kita melaksanakan atau kada? Ujar Tuhan, ini jangan. Nah menjauhi atau kada? Ini kekasih Allah, cinta atau kada? Nah bilanya ya, berarti kita ahli iman yang dimuliakan Allah. Bila mana jawabnya tidak, perintah Allah dilanggar, larangan ditinggalkan, larangan Allah dilanggar, kekasih Allah kada tahu urusannya, berarti kita ahli iman juga. Nah, cuma kada termasuk nang dimuliakan Allah. Bila kadang-kadang bang mbahanu suruhan Tuhan tagawe mbahanu kada, perintah Tuhan mbahanu dilanggar, mbahanu dijauhi. Namun angka itu bisa maantara juga, maantara juga. Di mana kena akhir hayat kita? Bila akhir hayat kita itu bagus, nah selamat. Wa in kunta tatahawanu fi amri wa tasahalu bi nawahi wa takasalu an ta'ati wa la tuhibbu awliya'a fa anta min ahlil iman al matrudin. Jika engkau meremehkan perintah Allah, meremehkan perintah Allah, digawi ya, cuma diremehkan. Ya Tuhan sembahyang, sembahyang cuma kalau waktunya bilang kabaan aja. Sembahyang zuhur tak ka asar, asar tak ka maghrib, maghrib tak ka isya, isya tak ka malam, tak ka subuh. Nah, digawi aja, dilaksanakannya perintah Allah, cuma diremehkan. Watasahalu pinawahi, dan engkau mempermudah yang dilarang Allah. Yang dilarang Allah dianggap mudah, dan engkau malas taat kepadanya, dan engkau tidak cinta orang-orang yang dicintai Allah, nah, maka berarti engkau termasuk ahli iman juga, tapi yang diusir, yang dijauhkan. Artinya masuk surga juga kayaknya cuma sesudah proses yang panjang, sesudah siksa, hisab dan lain-lainnya. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi ukurannya nah, bisa kita ukur dari selama ini apa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kunta min ahlil iman al mukramin fashkurillah ta'ala was'alillah dawamat taufiq wal hifza ila akhiril hayat. Apabila selama ini engkau termasuk golongan ahli iman yang dimuliakan, nah selama ini perintah Allah semuaan dilaksanakan, larangan Tuhan semuaan dijauhi, hal-hal yang keridhaan Tuhan segera dilaksanakan, kekasih-kekasih Tuhan semuaan dicintai. Nah bila sudah posisi kita seperti itu, keadaan kita seperti itu, maka bersyukurlah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan mintalah kepada Allah selalu dapat taufik. Karena kita hari ini bisa baik, esok belum tentu. Kalau besok ada dapat taufik Allah, bulan ini kita bisa bagus, bulan kaina akan datang belum tahu kita bisa baik kadanya. Kalau kada ada taufik dari Allah. Nah kalau selama ini kita sudah bagus, maka bersyukurlah kepada Allah, mintalah kepada Allah akan kekalnya taufik itu dan dipelihara sampai akhir umur kita. Jadi jangan juga kita mentang-mentang sudah bagus lalu merasa sudah aman, jangan. Karena aman itu bila sudah kita dalam keadaan bagus sampai akhir hayat. Nah, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya,
demikian sampai mati. Nah nyar bagus. Kita kada tahu akan datang tahun kaina, apakah masih kayak tahun ini baiknya atau kada tahu. Nah jadi kalau tahun ini sudah bagus, mintalah kepada Allah selalu dapat taufik, selalu dipelihara oleh Allah sampai akhir umur kita. Wa in kunta min ahlil iman al-matrudin, jika kamu selama ini termasuk orang ahli iman yang terusir. Perintah Allah dilanggar, perintah Allah ditinggalkan. Atau kadang-kadang larangan Allah kadang-kadang dilanggar, kadang-kadang dijauhi. Nah kalau kita selama ini dalam keadaan yang buruk, fajtahid bi taghyiri halik, maka bersungguh-sungguhlah untuk merubah keadaan engkau itu. Bersungguh-sungguh merubah keadaan engkau. Nah, jadi kadang-kadang tadi supaya jangan kadang-kadang lagi. Bila perintah Allah laksanakan, bila Allah melarang jangan ada alasan, jauhi. Karena Allah kadang akan melarang sesuatu melainkan itu mudarat bagi kita. Allah tidak akan melarang sesuatu yang manfaat untuk kita. Setiap yang diharamkan Allah itu pasti ada mudarat dengan diri kita. Walaupun kelihatannya manis, walaupun kelihatannya untung, tetapi hakikatnya itu ada kerugian yang besar di dalamnya. Ujar Tuhan, bebisnis nangka ini jangan, maka untung banyak, bujur, tapi dalamnya akan timbul kerugian yang besar. Ujar Tuhan, sembahyang, nah, pasti ada kebaikan yang kembali kepada kita. Nah, jadi kalau kita selama ini kadang-kadang melaksanakan perintah Allah, kadang-kadang melanggar hukum Allah, maka bersungguh-sungguhlah bitaghyiri halik, pada merubah keadaan engkau itu. Rubah keadaan itu menjadi orang yang selalu melaksanakan perintah, selalu menjauhi larangan Allah. Bersungguh-sungguh maka merubah itu. Wada'ullah, berdoa kepada Allah supaya Allah merubahkan keadaan menjadi keadaan orang yang baik. Wabtagil wasilah, dan carilah perantara-perantara yang bisa merubah keadaan kita itu kepada kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kawah aja dirubah. Kita ini selama ini orang yang banyak maksiat, selama ini banyak menentang lawan Tuhan, banyak kada hirau dengan hukum Tuhan. Nah, rubah itu. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Quran disebutkan Allah tidak merubah sesuatu kaum kecuali mereka berusaha untuk merubahnya. Nah, kalau kita berusaha merubah diri kita menjadi orang yang mulia, bisa. Rasulullah SAW menafsirkan ayat itu. Ujar Nabi kita, yaqulullah ta'ala wa izzati wa jalali wa irtifai fauqa arsy ma min ahli qaryatin wala ahli baitin kanu ala makaritu min maksiyati summa tahawwalu anha ila ma ahbabtu min ta'ati illa tahawwaltu anhum amma yakrahun min azabi ila ma yuhibbun min rahmati. Ujar Tuhan bersumpah, Allah bersumpah, tidak ada dari satu penduduk kampung atau sebuah keluarga yang mana mereka itu dalam keadaan yang kubenci, ujar Tuhan, daripada melakukan maksiat. Kemudian mereka berpindah dari keadaan itu kepada yang aku cintai, taat kepadaku, melainkan aku pindahkan bagi mereka dari sesuatu yang mereka benci daripada azabku kepada sesuatu yang mereka suka daripada rahmatku. Jadi selama ini kita kadang-kadang lawan Tuhan. Nah, kalau kita hendak merubah jadi orang yang bujur-bujur, orang-orang yang selalu baik, nah, rubah, Allah akan merubah juga.
Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bujur-bujur sungguh pada jalan kami, akan kami beri petunjuk mereka. Tinggal kesungguhan kita, tinggal kemauan kita. Apakah kita ini hendak masuk surga nang nyaman, atau hendak masuk surga kan neraka ka dahulu. Sebagian makan habar neraka nih kayak apa. Nah, amun hendak masuk surga kan neraka dahulu, ya kayak tadi jalannya. Mbahanu taat, banu kada, banu taat, banu kada. Nah, ini orang kalau kata diberi rahmat oleh Allah singgah di neraka dahulu, hanyar kena ke surga karena ada imannya. Nah, kalau kita hendak merubah jadi orang yang baik, jadi orang yang diridai Allah, yang masuk surga tanpa dihisap, kita hendak asal kita mau, bujur-bujur mau, Allah berjanji bahkan bersumpah akan memberi petunjuk. Kalau orang berusaha mati-matian, Allah akan menjamin sugih, ada menjamin. Orang bertani mati-matian memelihara, memupuk, menyiram, Allah kada menjamin mengatam. Kada menjamin. Orang sekolah tinggi belajar sungguh-sungguh, Allah kada menjamin berhasil. Tapi kalau orang sungguh-sungguh ingin merubah diri dari kejahatan kepada kebaikan, Allah bersumpah pasti akan memberi petunjuk kepadanya. Nah, apalagi janji Allah. Allah berfirman, yamhullah ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus dan menetapkan. Ahli tafsir menjelaskan, yamhullahu sa'adah wasyaqawah wal iman wal kufra. Kita ini ditulis di Lauhil Mahfuz, si Fulan bin Fulan masuk neraka. Nah, oleh karena kita bersungguh-sungguh merubah diri kita, itu bisa dihapus Allah jadi ahli surga. Asal sungguh-sungguh, Lauhil Mahfuz pun dirubah oleh Allah. Nah, kita di Lauhil Mahfuz dicatat sudah bahwa kita ini masuk neraka. Dalam rahim kita ditulis oleh malaikat orang yang ahli neraka. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, nah jahadu pina, sungguh-sungguh, itu dihapus oleh Allah. Yamhullah ma yasha wa yusbit. Wali ajlih kanu yad'un wa yatadarra'un ay yaj'alahum su'ada. Oleh karena itu para ulama berdoa lawan Tuhan supaya Allah jadikan mereka itu su'ada, orang yang beruntung. Jadi apa yang ditulis dalam rahim, itu bisa dirubah kalau kita mau menggunakan kesungguhan kita. Doa Faqih Muqaddam itu paling bagus dibaca oleh orang-orang yang belum bisa disiplin untuk taat kepada Allah. Nah, doa beliau itu menunjukkan bahwa keadaan kita bisa dipindah. Allahumma nqulna wal muslimin minasyakawati ila sa'adah. Ya Allah, pindahkan kami dari golongan orang-orang yang celaka kepada golongan orang-orang yang beruntung. Kawa dipindah. Asal kita bujur-bujur serius hendak memindah diri kita. Allahumma nqulna wal muslimin minasyakawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah. Ya Allah, pindahkan diriku daripada golongan ahli neraka kepada golongan ahli surga. Itu doanya Faqih Muqaddam. Itu menunjukkan bahwa bisa dipindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana kita serius, bila mana kita bujur-bujur hendak memperbaiki diri kita, hendak merubah diri kita dari tempat orang yang celaka kepada tempat orang yang beruntung. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesungguhan kita untuk merubah diri kita itu yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat bangga, Allah sangat senang, luar biasa senangnya kalau ada seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin besar dosanya, makin jahat orangnya, kalau kembali kepada Allah, Allah makin bangga.
Allah makin suka. Ada orang yang pernah membunuh satu orang, kembali kepada Allah, tobat, Allah suka, Allah gembira. Ada orang yang membunuh 1000 orang, lalu kembali kepada Allah, lebih bangga lagi Allah. Makin besar dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah, makin Allah suka. Daripada sukanya Allah, seluruh dosa kita yang banyak itu diganti dengan pahala. Nah, diganti pahala. Daripada saking sukanya Allah kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-72.